Ah, konsep saya cukup sederhana, berdasarkan aliran meridian. Berdasarkan aliran meridian atau bahasa yang lebih dikenal itu aliran meridian itu berdasarkan aliran yang ada di titik-titik akupuntur atau istilahnya berdasarkan aliran energi chi. Mungkin teman-teman semua yang hadir di sini mungkin ada yang awam apa yang disebut energi chi. Seperti teman-teman diketahui, saya mempunyai patung akupuntur. Di setiap titik-titik akupuntur itu terdapat aliran chi. Berdasarkan konsep meridian, kalau seseorang itu sakit, berarti ada aliran meridian yang tersumbat. Intinya begitu. Mungkin yang tersumbat itu yang kita harus lancarkan alirannya. Ini teman-teman, malam ini saya bagikan konsep aliran meridian ini dengan terapi jiok ya. Mungkin Pak Warsito, Pak Ito bosan tampilkan gambar itu, ya kan? Halo, Pak Warsito, silakan tampilkan tadi gambar tadi. Tidak perlu ya? Perlu disampaikan nggak, Mas Tuan? Iya, sampaikan, ya? sampaikan. Sudah muncul belum? Iya, ya. Oke, sekarang tampilkan di wajah saya. Pak Ito, tampilkan di wajah saya. Saya mau tunjukkan jok itu. Ya. Oke, teman-teman, jok itu ditaruh bisa di atas pusar. Dulu. Oke, itu kira-kira gambar itu ya. Ini teman-teman, ini jok ini kan ada di tangan saya. Kebetulan saya menggunakan ikat pinggang. Ini kira-kira ditampilkan di masing-masing di sebelah pusar. Di sebelah pusar, masing-masing 2 keping. Oke. Ini saya perlu jelaskan gambar tadi Pak Ito. Oke. Ini teman-teman, kalau saya tempelkan jok itu di depan perut kita, idealnya itu di atas pusar 5 jari, di bawah pusar 3 jari. Atau kalau joknya nggak cukup, 2 keping di samping, tempelkan 2 keping, oke? Ini teman-teman, kalau kita lihat di patung akupuntur itu jelas di tengah-tengah tubuh kita itu yang disebut aliran meridian drain, atau ini akan bermuara dari ujung tulang kemaluan itu sampai tengah di bawah bibir sini. Kalau kita melakukan gerakan pakai lengan atau pakai kaki, itu akan melancarkan aliran meridian ke satu di tengah-tengah, itu yang disebut meridian drain. Yang di samping persis di tubuh kita 1 mili itu aliran meridian ginjal. Samping lagi 2 jari
3 jari, 2 jari setengah atau 3 jari di samping pusar itu aliran meridian lambung. 5 jari di sebelah pusar itu aliran meridian limpa. Seperti diketahui teman-teman, sebelah pusar itu aliran meridian limpa. Seperti diketahui teman-teman, sebelah pusar itu aliran meridian limpa. Oke, Pak Ito ya. Ini saya jelaskan dulu. Ini yang bagian depan ya. Sekarang gambar yang kedua yang di belakang punggung. Gambar kedua. Ini teman-teman, itu jelas ya. Punggung kita itu jok tuh ditempelkan di belakang punggung kita. Pas jok itu 2 keping di samping punggung, 2 keping di samping kiri, di samping kanan. Ini teman-teman, saya perlu jelaskan, kalau itu jok itu ditempelkan di belakang punggung, di tengah-tengah itu dari ujung tulang ekor itu sampai di atas kepala, sampai di depan kepala, aliran energi itu akan mengalir. Itu yang disebut meridian 2. Terus 2 jari di samping tulang belakang tengah, 2 jari, 4 jari, itu aliran meridian kandung kemih. Itu kalau kaki digerakkan, aliran energi itu akan lari bisa ke bawah, bisa ke atas. Seperti teman ketahui, itu kalau lari itu sampai ke tengah lutut, sampai ke mata kaki di bawahnya, sampai ke daerah kelingking. Otomatis kalau kita menggerakkan kaki, jok ditempelkan, itu aliran meridian itu akan lari ke kaki, sehingga ada gangguan di lutut, itu juga dengan aliran energi Qi, dengan digerakkan kaki, otomatis aliran energi Qi itu akan semakin lancar, aliran meridian itu semakin lancar. Oke, Pak Ito. Ini teman-teman, intinya kita tempelkan jiok ke satu di atas pusar atau di bawah pusar, atau di samping pusar 2 keping, samping pusar 2 keping. Kalau di belakang itu pas di pinggir pinggang kanan kiri ya. Latihannya itu cukup sederhana. Minggu yang lalu saya memperkenalkan dengan pernapasan. Kalau di belakang itu pas di pinggir pinggang saya juga saya memperkenalkan dengan pernapasan. Lalu dengan pernapasan kita melakukan sambil menggoyang-goyangkan kaki. Sederhana teman-teman ya. Kita sudah tempelkan jiok, kita duduk dengan tegak begini, ya kan? Kaki kita gantung di bawah. Cukup kita gerakan sambil kita tarik nafas, otot perut ditarik ke dalam, buang nafas ke tulang belakang.
Nah, teman-teman, kalau kita menggerakkan kaki, mengayunkan kaki ke depan, ke belakang, otomatis tadi yang di bagian depan kita tempelkan jok, tadi yang saya katakan, itu mulai dari pergerakan meridian lambung bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, otomatis semua aliran meridiannya itu akan lari ke kaki, ke bawah, ke atas, ke sampai atas kepala. Nah, otomatis akan melancarkan kaki di bagian paha depan. Kalau yang di pinggang itu di pinggir sebelah kaki. Ini teman-teman ya. Nah, tadi kalau jok ditempelkan di sini, dia akan lari ke daerah bagian depan. Kalau di pinggang, dia akan lari ke belakang lutut sampai ke mata kaki di sini. Ini salah satu teknik yang sangat sederhana yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian yang kebetulan sudah punya jok. Ini boleh dipraktekkan. Saya yakin-yakinnya setelah dipraktekkan, aliran meridian itu bertambah lancar, jalan kita pasti lebih nyaman, lebih sempurna, lebih enteng. Ini salah satu cara yang teknis yang paling sederhana. Apalagi kalau kita dengan teknik pernapasan, otot perut ditekan ke dalam, napas, supaya kita menggunakan namanya diafragma, waktu kita buang napas ke tulang belakang, sehingga energi itu mengalir ke atas, turun ke bawah lagi, napas lagi. Bicara, kita masih membahas terkait. Halo? Halo? Jelas Pak Ito suara saya? Jelas, jelas. Jelas ya? Nah, ini salah satu teknik yang paling sangat sederhana dengan mengayun-ngayunkan kaki. Jadi tinggal tempelkan jok di bagian depan dengan jok di tulang belakang. Nih Pak Ito, tolong tampilkan video yang tadi itu dua. Satu yang tadi yang lengan ditarik ke atas, atau satu lagi yang senam AWS 3. Nah ini Pak Andri Wongso nih senam di sini ya. Jadi coba bisa menjelaskan mungkin Master Kon atau Pak Andri Wongso ini makna dari gerakan ini nanti? Iya, itu gerakan sambil jinjit, tangan diayun ke atas untuk membetot otot-otot belakang. Tarikan otot dari paha besar, ya, paha, pinggang, leher, ketarik semua itu waktu ke atas. Lalu menyamping juga sama sayapnya. Dan dengan lontaran atau ayunan ke atas, lalu ke samping, lutut kita jinjit, lalu ditekuk, sehingga seluruh aliran tubuh, otot-otot tadi itu jadi menjadi hidup dan kenyal, karena dilontarkan secara alami aja, tidak ada paksaan, lentur. Jadi tujuannya adalah melenturkan otot atau membuat otot jadi kenyal. Kalau kita bisa lakukan seperti ini, tentu sendi-sendi sekitar lutut, tumit, pinggang, leher, otot, lengan, terutama di belakang, itu akan sulit terjadi, akan sulit untuk kita ini menderita sakit saraf kejepit. Justru terjadi pelonggaran-pelonggaran yang di belakang itu. Contohnya banyak sekali yang
testimoni dari teman-teman semua itu yang tadinya syarat kejepit gara-gara di ayunan itu seperti itu bisa dilakukan satu lagu mungkin 100 sampai 120 kali. Nah, itu sudah pasti badan jadi hangat, jadi panas, aliran jadi lancar, terutama yang kena saraf kejepit itu ya kelenturan otot belakang tadi. Itu sehingga tidak akan yang belum kena saraf kejepit itu akan saraf kejepit. Atau yang lutut yang tadi sehat yang sehat tidak mungkin akan kena seperti pengapuran, penerobosan tulang, tidak mungkin karena hidupnya sekitar lutut tadi, sendi-sendi tadi, otot-otot kecil jadi hidup. Nah, ini yang saya penderita saya waktu itu sakit lutut bisa menjadi sembuh karena otot kecil sampai otot yang penopang lutut tadi sekitarnya menjadi kuat. Nah ini, kalau kita bayangkan umur 60 atau 70 tahun yang tidak pernah latihan senam AW, tekuk lutut sama jinjit, selalu depan diangkat lagi, udah pasti jauh banget. Dan sedangkan manusia di atas umur 45 tahun, terutama 60 menjelang 60 ke atas sampai umur 80, kalau tidak pernah dilatih otot lutut itu, udah beban pasti akhirnya jalan ke tangga sakit, jalan nama sakit karena tidak terlatih otot tadi. Dan terutama membanggakan karena senam AW ini diambil oleh seorang mahasiswa Undip S2, ambil tesis senam AW di depan 4 profesor, akhirnya lulus dengan baik. Dan lagi senam ini boleh dibilang sementara saya lihat ini satu-satunya di dunia. Boleh dicek di video-video yang puluhan juta di video YouTube, tidak menemukan gerakan seperti ini. Jadi sederhana, tapi ini sangat efektif untuk kesehatan lutut, kesehatan tumit, body, badan, mind, dan semuanya seperti yang diceritakan oleh Master Kwan tadi. Jadi ini sebuah aset sumbangan untuk manusia ya. Nah, saya kalau memang Allah mengizinkan, ya saya harusnya target tahun ini menemuin jalur ke presiden supaya senam ini dijadikan senam yang diakui nasional sebagai senam terapi kesehatan. Memang serasa sederhana. Nah, coba dilakukan 100-200 kali seperti yang dilakukan oleh Master Kwan tiap hari itu, jadi badan sehat, mental sehat, sesuai dengan logo atau slogan S3, sehat, semangat, senang. Bahwa anugerah Tuhan ini adalah kita ini sehat. Kedua, spirit atau semangat. Ketiganya happy, senang, happy, sukses. Nah, saya kira itu sedikit Pak Warsito atau Dr. Jun ya. Terima kasih atas atas ini kesempatan buat saya. Oke, terima kasih Pak Andri Wongso. Ya, ini sebuah gerakan yang cukup sederhana dan alamiah ya. Ya. Jadi kita ada paksaan dalam tubuh ini. Ya. Ya. Terima kasih. Nah, ini gerakan pelan-pelan ini. Silakan nih dilihatkan. Nah, ini sederhana sekali gerakannya. Tetapi manfaatnya cukup luar biasa. Yeah. Kebetulan langsung juga saraf kejepit Pak Andri ya, nanti kalau seandainya ada waktu bisa mengisi di Zoom-nya Ziok ya. Ya, bisa. Materi pelatihan sederhana. Oke, terima kasih ini ya. Nah, ini juga lapangan cukup buka dan cukup bagus di sini nih ya. Gerakannya cukup sederhana. Luar biasa. Langsung Master Kwan. Kebetulan malam ini saya undang tamu terhormat kita, Bapak Master Adi Wongso sebagai pencipta senam AWS 3. Kebetulan saya juga mengurus senam AWS 3.
Ini saya perlu jelaskan teman-teman. Tadi yang saya sebutkan tadi, jok sudah ditempelkan di depan, belakang. Pada saat kita gerakan lengan ke atas begini, ya kan? Kaki kita jinjit ke atas, ya kan? Ini akan kita bernapas, ya kan? Lidah dikatupkan ke langit-langit, otot perut ditarik ke atas. Ini akan mengangkat energi dari bawah sampai ke solar plexus, sampai ke atas. Nah, pada saat kita lengan digerakkan ke bawah, lutut kita, telapak kaki kita turun, lengan kita ke belakang, kita baru jinjit, telapak kaki kita diangkat ke atas. Ini akan energi itu akan lari ke tulang belakang, Pak. Dia akan istilahnya berputar ke depan. Ini yang disebut energi berputar. Yang tadi saya sebutkan di atas, pada saat kita angkat lengan ke atas, ini akan melancarkan aliran meridian di tengah-tengah sini, ini yang disebut meridian dari ujung tulang kemaluan sampai ke atas di bawah lidah. Pada saat kita lengan itu diturunkan ke bawah, energi kita larikan di tulang belakang. Dari di sini namanya Mingmen. Ini sampai energi naik ke atas otomatis, Pak. Kalau itu kita buang napas ke belakang, ini ke Mingmen, ini sampai ke Tacue di tulang leher, sampai ke Paiwi di atas kepala. Ini energi akan turun kembali. Pada saat energi pertama kali kita napas, ini dari bawah, ini aliran meridian lambung, limpa, ini otomatis juga akan lari ke sini, Pak, kaki. Dengan ada jok itu. Pada saat di tulang belakang kita konsentrasi energi ke sini, ini juga akan lari ke belakang lutut, Pak. Otomatis kalau kita melakukan senam AWS 3, aliran meridian di tulang belakang, di samping tulang belakang itu dua jari di 4 jari, itu akan lari ke belakang lutut, ke mata kaki, sampai ke kelingking, Pak, di sini, ya kan? Kalau yang dari lambung ini lari ke jempol, dengan jari kedua ini, telunjuk kaki, jari telanjang. Jadi analisa saya, dengan kita gerakan AWS 3, pada saat kita napas, energi naik ke atas, waktu buang napas, kita buang energi di tulang belakang, tetap itu akan alirannya ke kaki. Apalagi dengan gerakan seperti Bapak Adri Wongso, dilihat nih Pak ya, pada saat lengan ditarik ke depan, lutut itu, telapak itu ditampakkan, tumit itu diangkat. Pada saat lengan itu diturunkan ke bawah, telapak itu tumit di belakang itu dijinjit, Pak. Itu akan melancarkan aliran meridian ke belakang lutut. Jadi pengetahuan teman-teman kita yang melakukan senam AWS 3, biasanya yang ada gangguan di lutut pasti akan
lebih membaik. Nah, bukan hanya lutut aja Pak, sampai ke mata kaki, ya kan? Tadi di kaki samping, di kaki bagian dalam ini yang lambung dengan meridian limpa. Ini yang penjelasan saya yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih semuanya kepada Mas Rekwan, Pak Jun Sapar, ya, Pak Andri Wongso, dan teman-teman semuanya sudah bergabung di acara Zoom ya, Jok Internasional. Nanti kita bertemu kembali di lain kesempatan. Walaupun, untuk bulan puasa, karena memang teman-teman Muslim itu selesai sholat terawih itu jam 8 lebih, makanya kita mulai jam 8 lebih 15, jam 8.30 kita mulai ya ininya. Nah, tapi tidak mengurangi makna dari ini, karena saya pikir kalau sudah terawih itu teman-teman santai ya. Ini nggak terasa ini sudah jam 10 karena asik, materinya bagus sekali dari Mas Rekwan, Pak Jun, dan Pak Andri Bongso. Oke, sekali lagi saya sebagai host malam ini minta maaf kalau ada salah ucap, salah kata. Harapan kami nanti kita ketemu lagi dan akan kita share undangan ya. Bisa saja nanti narasumber berbeda-beda. Biasanya memang malam Jumat itu dari gantian dengan tenaga medis ya. Ada ahli saraf, ahli jantung, beberapa dokter lainnya. Oke, saya mohon pamit. Terima kasih semuanya ya. Saya tidak bisa menyapa satu-satu semuanya karena ini banyak orang baru nih. Ini undangan Mas Rekwan kayak ini ya. Yang mudah-mudahan nanti forum ini menjadi lebih ramai, lebih meriah sehingga nanti Ziok lebih membumi. Nanti Pak Andri Wongso tunggu nanti mungkin akan kami kontak nanti kalau seandainya ini lewat Mas Rekwan ya. Kapan bisa janjian? Mudah-mudahan Pak Andri bisa menerima dari manajemen Ziok ya untuk bersilaturahmi. Perkenalan, nanti ke depan kalau memang bisa berkolaborasi ya kita apa salahnya gitu ya Pak Jun ya. Oke, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat semuanya ya.